Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan telah menjauhkan dosamu. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Mari kita lihat bersama-sama dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kisah 2 Samuel terdapat sebuah kisah bagaimana Daud telah bertindak membunuh Uria karena menginginkan istri Uria, yaitu Batseba. Di dalam kehebatan Daud menghadapi peperangan melawan Goliat dengan pakaian lengkap, dengan pedang di tangan, dengan senjata lengkap, bahkan seorang pria yang lebih tinggi dari semua orang, Daud bisa mengalahkannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daud lengah, Daud tidak berjaga-jaga, berhadapan dengan seorang yang tidak melawan dirinya. Bukan seorang pria, tetapi seorang wanita. Bukan memakai senjata perang dan perlengkapan yang siap dengan pakaian perang. Justru Daud akhirnya jatuh di dalam dosa. Yang lebih parah, Daud merancangkan sebuah kematian, menempatkan suami Batseba. Karena dia menginginkan Batseba, dia tempatkan di garis depan suami Batseba. Dan menuliskan surat supaya ditaruhkan Uria di depan. Ketika musuh menyerang, semua pasukan mundur biar Uria terbunuh di depan. Betapa besarnya dosa Daud. Dan apa yang terjadi? Setelah Uria mati, dia mengambil Batseba. Dia hidup dengan Batseba. Tapi Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Datanglah Natan berkata kepada dia dengan sebuah perumpamaan. Bagaimana ada seorang yang punya peternakan, punya kambing domba. Ketika ada tamu datang, dia ingin melayani tamu itu, memberikan suguhan, memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi bukan mengambil dari kambing dombanya. Dia mengambil dari milik tetangganya yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang cuma punya satu-satunya binatang peliharaan yang dia sayangi sedemikian. Natan datang kepada Raja Daud, bercerita di hadapan Daud. Dia berkata, "Ada kejadian di negerimu yang engkau pimpin. Seperti ini kejadiannya. Bagaimana orang yang punya, yang kaya raya ini mengambil punya tetangga yang punya satu-satunya dan mempersembahkan hewan peliharaan itu dipotong, disuguhkan." Daud naik pitam. Daud marah besar. Daud berkata, "Orang itu harus mati." Siapa orang itu? Di negeri ini tidak boleh terjadi begitu. Langsung Natan berbalik dan menunjukkan jarinya dan berkata, "Engkaulah orangnya. Kamulah orangnya." Saudara tahu apa yang terjadi? Di luar dugaan. Di titik inilah yang menjadi titik pelajaran kita di saat ini. Yang menjadi titik di mana kita mengambil hikmat, melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam sebuah pribadi yang rela merendahkan diri. Kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan terjadi di dalam satu kehidupan yang menundukkan diri dan menyerahkan diri. Daud, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan melawan Natan. Daud punya pasukan di sekitar istana. Daud tentunya secara manusia gentar karena dosanya diketahui oleh satu orang. Daud tentunya takut kalau berita ini tersebar di seluruh negeri. Bagaimana orang bisa menghargai dia lagi. Bagaimana reputasi dia. Bagaimana nama baik dia. Bagaimana dia bisa memimpin kerajaan. Ini akan menjadi gosip yang besar. Ini akan menjadi viral luar biasa. Ini akan menuntut orang-orang rakyat memberontak semuanya. Saudara, pikiran-pikiran sedemikian ternyata mampu dikalahkan oleh Daud. Saudara, ancaman-ancaman yang begitu besar menanti di depan mata. Ketika Natan berkata, "Kamulah orangnya." Daud sudah melakukan pembunuhan. Daud sudah melakukan perzinahan. Dan sekarang ada yang mengetahui. Bagaimana jalan keluarnya? Daud bukan menutupi dosanya. Daud bukan lari dari dosanya. Daud bukan memakai otoritas kekuasaannya mematikan Natan.
Dengan gampang sebenarnya Daud bisa memanggil orang keluar, tentara-tentara keluar. Bahkan Daud bisa merancangkan strategi untuk menjebak Nathan, untuk mematikan Nathan ketika Nathan akan pergi. Bahkan dia bisa membuat Nathan tidak bisa keluar dari istana. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daud dituding, Daud dibongkar dosanya. Langsung seketika itu juga Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, apa jawaban Nathan? Saudara, Nabi Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Oh haleluya saudara. Kalau saudara mengetahui perjanjian lama berkata tentang pembunuhan dan perzinahan, saudara akan melihat kalimat Nabi Nathan ini sangat-sangat bermakna. Sangat luar biasa belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Soal kalimat Nathan ini bukan kalimat yang biasa-biasa. Engkau tidak akan mati. Karena saudara, kalimat itu sungguh kontradiksi. Kalimat itu seharusnya tidak terjadi. Tapi Nathan berkata, engkau tidak akan mati. Dan ini suara Tuhan. Suara Tuhan yang berkata, engkau tidak akan mati. Saudara, bagaimana mungkin ini terjadi? Sedangkan Imamat pasal 20 ayat 10 berkata, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Saudara tahu, hukum ini adalah hukum yang diturunkan di dalam kehendak Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dinyatakan melalui Musa, dan jelas telah tertulis, dikenal oleh seluruh rakyat Israel sampai mendarah daging. Karena itu sampai di perjanjian baru, ketika ada orang berzina, mereka tangkap orang itu, mereka hadapkan ke hadapan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, menurut Taurat orang ini harus mati. So itulah hukuman yang sudah dinyatakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Kenyataan Imamat pasal 20 ayat 10 ini, di dalam perkataan Nathan, engkau tidak akan mati. Ada apa sebenarnya? Kalau saudara mengenal kalimat Nathan itu dari Imamat pasal 24 ayat 17, juga begitu mengejutkan. Imamat 24 ayat 17 berkata, juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Daud sudah membunuh Uria. Daud sudah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Daud membunuh bangsanya sendiri. Dikenal di Israel sebuah peribahasa, orang Yahudi tidak mungkin membunuh orang Yahudi. Itu yang terjadi. Dan saudara harus tahu, Tuhan memberikan sebuah hukum yang melindungi kehidupan dan tatanan sosial di dalam Israel. Ketika bangsa yang kecil ini mulai bertumbuh menjadi satu bangsa besar, Tuhan turunkan hukum mengatur kehidupan bermasyarakat mereka, termasuk tidak boleh membunuh. Saudaraku yang terkasih yang Tuhan, bahkan kita tahu hukum Taurat ketika dari Sinai turun, jangan engkau membunuh. Dan kita tahu dalam kejadian Daud sudah membunuh Uria. Dan Imamat berkata, orang yang membunuh pastilah ia dihukum mati. Lalu mengapakah Tuhan melalui Nabi Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, pernyataan engkau tidak akan mati didahului satu kalimat, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Ini yang penting saudara. Permulaan dari upah dosa adalah maut. Permulaan dari hukuman dosa adalah kematian. Tapi saudara, dosa ini telah dijauhkan. Engkau tidak akan mati. Mengapa dosa dijauhkan? Kita lihat lagi kembali ke belakang. Karena apa? Karena ada pengakuan dosa. Saudara, mengapa dosa ini tidak telah dijauhkan? Karena ada pengampunan diberikan ketika ada pengakuan. Maka pengampunan diterima ketika ada pengakuan. Tanpa pengakuan tidak mungkin ada pengampunan. Saudara, Tuhan tidak bisa mengampuni dosa yang tidak diakui. Tuhan bisa melakukan apapun juga. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tapi satu hal yang tidak Tuhan lakukan, ketika tidak mengakui dosa, Tuhan tidak akan mengampuninya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka Imamat 20 ayat 10 dan Imamat 24 ayat 17 dinyatakan bahwa akan dihukum mati. Tetapi mengejutkan, dalam kejadian Daud tidak dihukum mati. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari kita belajar satu kalimat yang dari Daud berkata, aku sudah berdosa. Saudara, Bilangan pasal 22 ayat 34, kita tahu ada nabi lain juga berdosa, Bileam saudara.
Dia juga mengakui dosanya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa. Saudara, ini kejadian apa? Bileam harusnya melayani Tuhan, memberkati umat Tuhan. Tapi dia mengutuki umat Tuhan. Dia melayani demi uang, melayani demi permintaan, menyenangkan hati orang, bukan menyenangkan hati Tuhan. Dia takut tidak disenangi orang. Dia bukan lebih takut kalau Tuhan gak senang bagaimana. Saudara, harusnya hidup pelayanan adalah hidup yang takut kalau Tuhan gak senang. Takut kalau ditolak Tuhan, bukan takut ditolak manusia. Saudara, tapi Bileam bukan hanya tidak takut kepada Tuhan. Dia mengejar riba, mengejar keuntungan. Pergilah dia sesuai permintaan. Dia mau mengutuki bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi, saudara? Malaikat Tuhan menghadang di depan. Keledai yang dia tumpangi sampai takut karena dibukakan sebuah penglihatan, melihat ada malaikat yang memegang pedang siap menebas Bileam. Dan keledai itu sampai menyimpang, saudara. Bileam marah, menarik dia kembali. Ketika di jalan yang selanjutnya dilihat lagi, sampai keledai itu memepet tembok, kaki Bileam sampai sakit. Dan Bileam sampai hampir terjatuh, terjungkal. Dia marah besar sama keledainya. Dan dia berkata, keledai itu bahkan bisa berbicara. Bileam berbicara. Bileam bukan sadar di titik itu. Bileam bukan menyadari bahwa, loh kok binatang bisa bicara? Wah, aku harus bertobat. Masih belum bertobat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan buka matanya melihat, ada malaikat yang siap untuk menebas dia, mengambil nyawanya. Di situ dia sadar, dia antara hidup dan mati. Lalu apa yang terjadi? Haleluya, saudara. Saya lihat Tuhan kita, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang sabar, Tuhan yang pengampun, saudara. Tuhan itu gak pingin orang fasik itu, kematian orang fasik itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan itu mau orang itu kembali kepada Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Kalau Tuhan belum menghukum, hari ini kita sehat, hari ini kita baik, kalau kita lihat seluruh keadaan masih baik, itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang kita bayangkan seorang kakek pegang tongkat dengan jenggot panjang lalu selalu menanti kita salah dan siap memukul. Bukan Tuhan yang demikian. Dia Tuhan yang justru menanti kita di pagi hari kita bangun mencari wajahnya. Dia memberikan kita satu berkat, sebuah rahmat yang baru setiap hari. Dia menanti kita setiap pagi, menantikan setiap fajar untuk memberikan rahmat yang baru kepada orang yang mencarinya. Jadi dia bukan menunggu orang berbuat salah, bahkan dia mencegah kita berbuat salah. Dia justru menegur kita untuk mengembalikan kita untuk tidak berbuat salah. Dan kalau kita mencari wajah Tuhan, dia siap mengampuni kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat Bileam akhirnya berkata, aku telah berdosa karena aku tidak tahu. Karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menantang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang, aku mau kembali. Aku tidak melanjutkan dosaku. Aku tidak berbuat lagi dosa. Karena engkau Tuhan tidak mengizinkan. Engkau Tuhan melarang aku. Karena ini berdosa, jalan menuju ke berdosaan. Aku pulang, aku berbalik, aku telah berdosa. Pertanyaannya saudara, apakah malaikat itu menjatuhkan hukuman? Enggak. Apakah malaikat itu menebas dia? Enggak. Malaikat itu mengampuni saudara. Membiarkan dia pulang saudara. Oh haleluya. Puji Tuhan. Saudara, menjelang 40 hari menuju kepada kematian Yesus di kayu salib. Saudara, kalau dikurangi dengan hari Minggu berarti 40 hari dah hitungan sekarang. Kalau ditambah hari Minggu berarti 43 hari. Mulai hari ini 43 hari ke depan kita persis sampai kepada hari Jumat Agung, kematian Yesus. Saudara, saya mengingatkan kita tentang Tuhan yang mengampuni. Saudara, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 dan ayat 5. Saudara, ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud, satu pribadi yang tadi di awal kita sudah baca bahwa dia telah berdosa terhadap Betseba. Dia berdosa terhadap Tuhan. Dia berdosa terhadap Uria. Dia berdosa terhadap bangsa Israel. Dia berdosa dengan jabatannya. Saudara, dan Daud menuliskan pengalaman itu dalam pergumulannya. Bagaimana bahagianya dia ketika dosa yang diampuni. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dosaku ku beritahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Ingat baik-baik saudara, ini yang saya ingin katakan. Beritahukan dosa kita kepada Tuhan. Akui kesalahan kita, jangan sembunyikan. Hari ini apapun yang menjadi pelanggaran kita. Ingat, Daud mengalami pengampunan dosa. Dan dia mengalami kebahagiaan ketika diampuni. Karena kuncinya di situ dituliskan, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Hasilnya apa? Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini jelas tulisan Daud. Ini jelas pengalaman Daud. Bagaimana Daud tidak bisa tidur ketika dia sembunyikan dosanya. Sebelum dia bongkar, dia akui di hadapan Nathan. Dia gak bisa tidur. Ada tangan yang kuat menekan dia. Air mata menggenangi sepanjang malam. Saudara, ada kegelisahan. Tulang-tulangnya remuk. Gelisah jiwanya. Galau ketika dia sembunyikan dosa. Tapi ketika Nathan menegur, dia akui dosanya. Saudara, dia berkata, sungguh berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara lihat, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara, mengapakah begitu bahagia Daud? Saudara, kalau lihat orang yang diampuni betapa bahagianya. Bukan hanya Daud. Saudara, kalau lihat di Mika pasal 7 ayat 18-19 berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan melemparkan dan menjauhkan sampai ke tubir-tubir laut. Inilah janji di dalam Mika. Pertanyaannya, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Siapa? Ada orang untuk mengampuni dosanya, dia pergi ke sungai Gangga, mandi di sana. Ada orang tidur di atas paku. Ada orang sampai mencabut-cabut rambutnya untuk minta pengampunan dosa. Ada orang berusaha untuk berbuat baik untuk mendapat pengampunan dosa. Ada orang sengaja berada di bawah pohon, berdiam, bertapa untuk pengampunan dosa. Ada orang melakukan segala sesuatu menghapus dosanya, berulang-ulang menghapus dosanya. Tapi saya mau berkata Tuhan, saudara, tidak ada dosa yang bisa diampuni Tuhan dengan perbuatan sendiri yang berusaha mengampuni. Perbuatan kita semuanya berdosa. Kita manusia yang statusnya sudah jatuh dalam dosa. Ketika Mika berkata, siapakah Allah seperti engkau mengampuni dosa? Alkitab berkata, Matius berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, di dalam perjamuan terakhir, Yesus mengambil cawan dan berkata, darahku ini darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus sedang berkata bahwa dia akan mengalami jalan salib, darahnya akan tertumpah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jangan percaya bahwa di luar Yesus, kalau kita berbuat baik bisa diselamatkan. Tidak ada. Di luar Yesus, apapun yang terjadi tidak ada pengampunan. Saudara boleh bawa binatang datang kepada Tuhan. Saudara boleh bawa kambing domba terus sembelih. Itu akan berulang setiap tahun. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, hanya di dalam penumpahan darah ada pengampunan dosa. Dan itu perlambangannya jauh sebelum Yesus datang. Dengan tata cara ibadah ritual Israel, telah Tuhan berikan aturan itu. Kalau engkau datang menghadap kepada Tuhan, bawa kambing domba, bawa ke imam, dipotong saudara, darahnya dicurahkan. Domba yang tidak bercacat, domba yang benar-benar telah diteliti dengan sesuai aturan Tuhan, maka curahan darahnya dipercikkan di ruang kudus, engkau diampuni. Tetapi saudara, doa binatang tidak bisa mengampuni selamanya. Saudara, orang Israel harus terus-menerus datang ke bait Allah untuk minta pengampunan. Dan saudara, ternyata itu adalah perlambangan yang berbicara darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba. Inilah anak domba yang membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Dia berkata, Yesuslah yang akan datang. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sebab di dalam dia, perhatikan kalimat, dan oleh darahnya, di dalam dia, oleh darah yang tercurah, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk mari sama-sama hari ini kita melihat kepada salib. Salib bukan pergumulan yang mudah. Salib sebuah pergumulan yang penuh dengan penumpahan darah.
Ketika Yesus merentangkan tangan, seluruh pakaiannya ketika dijadikan undian, saudara, dipermalukan. Satu pribadi yang penuh kehormatan disembah malaikat, direndahkan oleh manusia. Satu pribadi yang penuh dengan kekayaan kehormatan di surga, datang dalam kemiskinan, menaruh kepala pun tidak ada bantal. Satu pribadi yang penuh dengan segala kuasa, tapi dihinakan di dunia. Saudara, hari ini saya mau berkata, bukankah kita tahu Yesus dengan segala kuasa bisa memanggil malaikat turun, tetapi tidak ada satu tindakan ilahi untuk menghancurkan tentara-tentara dengan segala pedang-pedang dan ejekan mereka. Mengapa Yesus lakukan itu? Untuk mengampuni saudara dan saya. Yuk, sebelum menuju Jumat Agung, hari ini saya mengajak kita memaknai salib itulah yang telah membebaskan kita. Nyawa yang diserahkan di atas kayu salib itu telah mengampuni kita. Darah yang tertumpah telah menebus dosa kita. Kita hidup kembali kepada Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan Tuhan. Kalau ada dosa, hari ini kita minta Tuhan koreksi. Untuk ke depan, kita minta Tuhan jaga hati kita untuk hidup kudus bagi Tuhan. Amin.